Selamat malam, saya Sukmawati Nurcayani dari kelas 641D07. Di sini saya ingin menjelaskan bank dan tugas lembaga bank dan keuangan mengenai perbedaan bank syariah dan konvensional. Di sini ada 10 perbedaan bank syariah dan konvensional. Yang pertama ada tujuan pendirian. Latar belakang dan tujuan didirikannya menjadi perbedaan bank syariah dan konvensional. Pertama, bank konvensional memiliki orientasi keuangan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan efek akhirat juga. Yang kedua ada prinsip pelaksanaan. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan hadis yang diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Yang ketiga ada sistem operasi. Pada bank konvensional, sistem operasinya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut saya, Islam bunga itu bersifat riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Yang keempat ada hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Berbeda dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabah, istihna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudrabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijrah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Yang kelima ada kesepakatan formal. Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda pada bank syariah melakukan akad dengan mempertimbangkan hukum Islam juga. Yang keenam ada pengawasan kegiatan. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dan dalam aktivitasnya, sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, dari Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Yang ketujuh ada proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem bunga. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional paling menonjol terlihat dari penerapan sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang kesembilan ada pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah, tetapi bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Yang selanjutnya ada pengelolaan dan denda. Ketika kita melakukan keterlambatan pembayaran dalam bank konvensional, terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat jika nasabah tidak segera membayar hingga waktu yang ditentukan. Sementara itu, bank syariah tidak memiliki aturan denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama.
Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank dan dianggarkan sebagai dana sosial. Selanjutnya isi kedua yaitu perbedaan penilaian kesehatan bank dan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama ada permodalan atau kapital. Pada bank syariah lebih menekankan kualitas modal dan apakah permodalan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara bank konvensional penilaian modal lebih fokus pada jumlah modal yang cukup untuk menanggung resiko dan memenuhi persyaratan regulasi keuangan konvensional. Yang kedua ada aspek kualitas aset, di mana bank syariah berfokus pada pembiayaan berbasis syariah, sementara konvensional lebih menekankan pinjaman dengan bunga. Oleh karena itu, dalam penilaian kualitas aset, bank syariah menilai sejauh mana pemilihan berbasis syariah dipatuhi dan bekerja dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ada aspek kualitas manajemen. Manajemen syariah akan mempertimbangkan sejauh mana bank menjalankan operasionalnya dengan sesuai dengan prinsip syariah, seperti kepatuhan terhadap larangan riba atau bunga transaksi yang dianggap haram dan prinsip-prinsip keuangan syariah lainnya. Mengatur dan mengevaluasi bagaimana manajemen bank mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan, prosedur, dan praktik konvensional mereka. Sementara itu, bank konvensional akan menilai manajemen berdasarkan prinsip-prinsip operasional konvensional yang ditetapkan dalam industri perbankan. Yang keempat, ada aspek keuntungan atau earning. Bank syariah akan mempertimbangkan sejauh mana bank menghasilkan keuntungan sesuai prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik atau bunga riba dan transaksi yang dianggap haram. Sementara bank syariah berfokus pada pembiayaan bagi hasil, bank konvensional menggunakan instrumen bunga dan beroperasi pada prinsip-prinsip keuangan konvensional. Lalu yang kelima ada akses likuiditas, di mana bank syariah menggunakan instrumen likuiditas sesuai dengan prinsip syariah seperti akad jual beli mudah, rubah angkat wakalah atau perwakilan, atau juga akad hijarah atau sewa bank. Bank syariah juga dapat menggunakan instrumen suku syariah yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Bank konvensional sendiri menggunakan instrumen likuiditas konvensional seperti pinjaman jangka pendek, surat berharga yang sesuai dengan regulasi keuangan konvensional. Yang terakhir ada sensitivity to market risk. Dalam penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar, bank syariah akan mempertimbangkan dampak risiko pasar terhadap instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup pemantauan terhadap fluktuasi harga, volatilitas pasar, dan risiko valuasi terhadap produk dan instrumen syariah yang dimiliki bank. Sementara bank konvensional juga akan melakukan penilaian serupa, tetapi dengan pertimbangan instrumen keuangan konvensional yang dimiliki dan diperdagangkan oleh bank. Sekian dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.